Siap dengan doa kami serahkan kepada Bapak Handoko. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian dengan hati yang tulus, dengan satu suasana hati yang begitu penuh dengan sukacita ya Tuhan. Kami percaya sukacita kami pada malam hari ini berasal daripada Engkau ya Tuhan. Bukan sukacita duniawi yang sebentar hanya akan berlalu, tetapi sukacita yang daripada Engkau memberi pengertian-pengertian kepada kami bagaimana hidup untuk selalu memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang bisa mengubah hati pikiran kami, sehingga di dalam kehidupan kami ini, di dalam cara kami bertutur, cara kami bertindak, semuanya Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki untuk kami hidup di dunia ini ya Tuhan. Khususnya kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Juga tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan Tuhan, penuh dengan keberdosaan, penuh dengan keterbatasan. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu sendiri yang memampukan kami, yang membukakan mata hati pikiran kami, supaya kami boleh dimengertikan kebenaran yang daripada Engkau, kebenaran yang berasal daripada kitab suci-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kitab suci-Mu ini boleh menjadi patokan bagi kami bagaimana kami harus hidup di dunia ini sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, silakan saudara duduk. Ya, saudara, pada malam hari ini kita akan mempelajari kitab pengkhotbah. Pengkhotbah. Nah, saudara, kitab pengkhotbah itu adalah kitab hikmat ya, saudara, yang ditulis oleh Salomo. Jadi pada waktu Salomo itu masih muda, saudara ya. Saya rasa semua tahu ya, itu Salomo ini adalah Raja Israel ya, saudara-saudara ya, pada waktu Israel masih bersatu ya. Salomo ini anaknya Raja Daud. Anaknya Raja Daud kan bukan satu ya kan, ada banyak. Tapi yang menjadi raja adalah Salomo, begitu ya, saudara, yang dipilih oleh Tuhan. Nah, pada waktu Salomo masih muda dia diangkat menjadi raja, begitu ya. Terus bagaimana dia itu memimpin satu kerajaan yang begitu besar, begitu ya, karena pada waktu itu kerajaan Israel itu termasuk kerajaan yang sangat berpengaruh di timur, daerah Timur Tengah sana ya, di daerah Palestina gitu dan sekitarnya ya, Mesir apa semua itu. Jadi yang perlu saya ketahui di dalam Alkitab kita ini, saudara ya, kalau kita melihat Perjanjian Lama, ditulisnya mengenai Alkitab kita mengenai Tuhan dan orang-orang nabi-nabi, orang-orang pada zaman itu, tokoh-tokoh Alkitab itu, saudara, bukan di negara yang ecek-ecek, tetapi semuanya negara besar. Pada waktu misalnya ceritanya Firaun, begitu ya, saudara ya. Zaman itu Firaun itu di Mesir itu adalah peradaban satu kerajaan yang paling besar pada waktu itu. Nek zaman sekarang ini kayak Amerika seperti begitu. Demikian pula Israel pada waktu itu. Setelah itu Israel itu tumbang ya karena keberdosaan. Kerajaan Suria, Asyur, terus
macam Babylon itu kerajaan gede-gede semua saudara, sampai akhirnya ke Yunani dan Romawi. Jadi di Alkitab kita ini bukan ditulis bukan negara-negara yang tidak berpengaruh begitu ya. Nah, demikian pula Salomo ini saudara, pada waktu dia masih muda, dia itu minta mimpi bertemu dengan Tuhan, ditanya, kamu minta apa gitu. Nah, biasanya raja kan mesti apalagi orang muda ya minta, ya seumumnya orang lah ya saudara ya, minta soge, minta harta, minta sehat, minta umur panjang begitu ya. Kalau sama dengan kalau misalnya biasanya kita kalau tahun baru Cina gitu, Kyonghi, terus sehat ya, bahagia, itu permintaannya ini ya. Tetapi Salomo meminta hikmat ya. Nah, sehingga Tuhan memberi hikmat kepada Salomo sehingga dia bisa menulis saudara ya, kitab Amsal, menulis kitab pengkhotbah itu dengan syair-syairnya, menulis puisi-puisi, menulis nyanyian-nyanyian yang jumlahnya ribuan, karena itu dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Sehingga apa yang ditulis oleh Salomo berarti hikmatnya Tuhan atau bukan? Ya, hikmatnya Tuhan. Begitu ya, saudara, jangan salah ya, bukan hikmatnya Salomo tapi hikmatnya Tuhan. Begitu ya, saudara ya. Nah, kemudian saudara, di dalam bahasan kita pada malam hari ini itu adalah di kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Nah, kita lihat judulnya dulu saudara ya. Itu untuk segala sesuatu ada waktunya, begitu ya kan? Nah, sebelumnya kalau saudara melihat di Pengkhotbah pasal 1 ya, itu dikatakan demikian ya, kalau kita buka ya Pengkhotbah pasal 1 nanti supaya kita bisa mengerti ya. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem ya, jadi jelas Salomo misalnya. Ayat yang kedua, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia, katanya begitu ya. Nah, saudara-saudara ya. Nah, yang aneh itu begini, saudara mesti perhatikan ya. Kalau saudara membaca kitab Amsal begitu ya, maka Amsal itu dipenuhilah dengan satu petunjuk atau pedoman bagaimana kita itu hidup di dunia ini supaya pintar. Jadi Amsal itu seperti peribahasa begitu saudara ya. Kalau saudara banyak baca di sini itu banyak sekali Amsal itu yang penting untuk kehidupan kita. Makanya bahasan PA itu juga sekarang ini mengambil kitab Amsal itu tujuannya mengajak jemaat itu supaya apa? Lebih bijak, lebih pandai di dalam kehidupan itu. Begitu ya. Contohnya apa sih Pak? Sing gampang aja. Jadi Amsal itu di Indonesia pun ya banyak Amsal itu. Misalnya yang umum itu ya, rajin, pangkal, pandai. Ya, seperti gitu ya, saudara ya. Terus kemudian hemat, pangkal, kaya gitu ya. Nah, orang yang berhikmat itu dikatakan melebihi daripada emas, melebihi daripada perak. Orang yang pandai ya, seperti gitu saudara ya. Nah, tetapi setelah di dalam Amsal Salomo itu dia memberikan satu petunjuk-petunjuk hidup ya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu lebih baik. Kamu menjalankan ini, mestinya kehidupanmu itu lebih baik. Misalnya ngomong kosong, kita itu jujur gitu ya, mesti gak ono masalah kan gitu kan. Tetapi gak jujur kemungkinan ono masalah lah kan, seperti itu gitu ya. Nah, sudah mengajarkan seperti itu yang ditulis dalam kitab Amsal. Tetapi pada waktu dia nulis di kitab Pengkhotbah, dia ngomong segala sesuatu itu sia-sia loh, kok aneh. Kan begitu ya saudara ya. Nah, itu karena begini. Jadi di dunia ini seperti kalau saudara mendengarkan Mario Teguh, ya, itu juga kata-kata hikmat. Semangat
pagi gitu ya, salam super gitu. Masih malam selamat pagi ya kan. Artinya apa sih? Supaya kita itu setiap hari semangat kan gitu ya. Semangat tuh giat kan begitu maksudnya gitu ya. Tetapi itu adalah hikmat dunia. Tetapi kalau Amsal yang ditulis oleh Salomo itu karena hikmatnya dari Allah begitu ya. Maka hikmat Salomo ini yang di Amsal ini tidaklah sama dengan hikmat dunia. Karena ada satu dasarnya apa? Karena hanya didasarkan kepada takut akan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan itu apa? Bukan ketok Tuhan terus gemeter kayak kita ketok apa nek malam diwedeni wiwi gombel sampai gemeter-gemeter, bukan begitu takutnya itu ya saudara. Takut akan Tuhan itu kan artinya kan kita itu segen sama Tuhan itu, menghormati. Karena apa? Karena kebesarannya. Kadang-kadang kan misalnya kan kita menghadap orang yang gede gitu ya, misalnya menteri kan kita ini kan gak enak kabeh, betul lah secara kan seperti begitu ya. Nah sehingga dengan takut akan Tuhan itu kita itu menuruti perintah-perintahnya. Logikanya kan begitu ya saudara ya. Kemudian kita beribadah kepadanya kan demikian ya. Kenapa kok Salomo itu mengatakan sia-sia? Karena pada waktu Salomo itu diberi hikmat oleh Tuhan, Tuhan sudah bilang, apabila kamu menuruti segala perintahku, maka kerajaanmu ini akan terus kokoh begitu. Ya. Tetapi Salomo jelas-jelas dia meninggalkan perintah Tuhan. Dia tidak taat dengan perintah Tuhan. Begitu ya saudara. Di mana Pak? Gitu ya. Jadi begini. Syarat untuk menjadi seorang raja di Israel itu sudah ditulis di Ulangan pasal yang ke-17. Saudara. Ya, coba saudara buka sebentar. Nanti saya anukan aja. Di Ulangan 17 ayat yang ke-14 begitu ya. Jadi sebelumnya itu sudah ada persyaratan saudara ya. Jadi kalau kita ngomong Salomo meninggalkan Tuhan misalnya gitu, atau condong atau apa itu namanya ya, menyimpang gitu ya saudara ya, itu karena dia itu tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di situ di Ulangan 17 ayat 14 itu ada hukum tentang raja. Jadi raja di Israel itu bukan seperti kita gitu pemilihan umum terus memilih Pak Presiden yang terbaik dari kampanye. Oh ini kita terus coblosan terus milih, itu enggak seperti itu saudara ya. Nah, tentang hukum tentang raja itu kalau saya ringkas di Ulangan 17 itu saudara ya, syarat untuk dan tugas seorang raja Israel ya, itu yang pertama itu harus dipilih oleh Tuhan. Jadi tidak pernah raja Israel itu dipilih oleh rakyatnya, itu tidak, tapi harus dipilih oleh Tuhan, sehingga pada waktu dipilih setelah itu mesti diurapi, ditapiskan seperti itu saudara ya. Masuk enggak? Ya masuk. Salomo memang dipilih oleh Tuhan gitu ya. Terus harus orang Israel, bukan orang asing. Ya, seperti itu saudara bisa baca di Ulangan 17 ya. Terus jangan memelihara banyak kuda. Apa? Artinya apa ya? Zaman dulu alat perang itu kuda gitu ya saudara ya. Jadi kalau suatu kerajaan kalau banyak kudanya, banyak apa itu namanya mesin perangnya, pesawat tempur, kapal perang, nuklir, senjata meriam-meriam, negara kuat apa enggak? Kuat, lebih kuat saudara, ya kan? Nah, tapi syarat dari raja Israel itu jangan melihara persenjataan yang begitu banyak, begitu. Supaya apa, saudara? Iya, supaya mengandalkan Tuhan. Intinya kan di sana, ya kan? Nah, itu yang selanjutnya ya. Jangan mempunyai banyak istri. Ya. Loh kenapa Pak mempunyai banyak istri? Karena apa? Istrinya itu bisa mencondongkan, gitu ya saudara ya. Karena zaman itu konsepnya itu adalah memang penyembahan berhala, dan Tuhan tuh sangat benci dengan penyembahan berhala. Jadi nggak boleh banyak istri. Supaya apa? Supaya tidak
condong kepada berhala, begitu ya saudara ya. Terus jangan terlalu mempunyai banyak emas perak harta, gitu ya. Kayak apa? Sebagai emas perak harta kadang-kadang iman kita itu jadi berkurang kan begitu ya saudara, lebih mengandalkan deposito daripada mengandalkan kemurahan Tuhan. Terus ada juga satu tugas-tugas yang dia itu harus menyalin kitab-kitab suci, kitab-kitab Taurat, membaca kitab-kitab Taurat, merenungkan kitab-kitab Taurat. Nah, kira-kira seperti itu, begitu ya saudara. Tapi faktanya Salomo itu seneng atau memelihara banyak kuda. Jadi dia itu impor kuda dari Mesir, ya, kuda-kuda terbaik itu dari Mesir. Jadi impor mesin-mesin perang, begitu ya saudara. Untuk apa? Untuk pikirnya dia untuk keamanan negara. Betul lah saudara. Sebenarnya salah apa enggak? Ya gak salah, begitu ya saudara ya. Nah, tetapi gak salah itu menurut hikmatnya siapa? Menurut hikmatnya diri sendiri. Ini yang jadi masalah, begitu ya saudara. Kadang-kadang kita ini kan merasa pinter dewe, begitu ya saudara ya. Nah, ini dia tuh melanggarnya itu apa? Melanggar karena dia merasa dia itu pinter, ya toh? Jangan mempunyai banyak istri. Tapi istrinya Salomo berapa? Dikatakan dalam Alkitab kita itu istrinya 700, selirnya, gundiknya 300, berarti istrinya 1000. Gitu ya. Tapi bukan bendino mantenan sampai 3 tahun ndak mari-mari, bukan saudara ya. Jadi memang itu pada zaman itu, begitu ya saudara ya. Jadi dikatakan Salomo itu begitu berhikmatnya, begitu ya saudara ya, sehingga orang-orang tuh dari seluruh negeri, baik orang biasa maupun pejabat-pejabat ataupun bangsawan-bangsawan ataupun raja-raja itu iso kepengin mendengarkan hikmatnya Salomo, begitu lah saudara ya. Saking pinternya, saking terkenale, mungkin nek nyanyi itu ya enak, nyeni begitu ya, macam-macam kita enggak tahu begitu ya. Tetapi karena dia itu memang orang yang berhikmat, terus pada zamannya Salomo itu saudara, kerajaan Israel itu dalam keadaan yang damai. Jadi keadaan seneng tau saudara, pemimpinnya kalau rakyatnya makmur semua, begitu kan pemimpin yang bagus, pinter, terus semua orang ingin mendengar dengan kekuasaan yang tertinggi karena pada waktu itu negara yang berpengaruh, yang superpower ya, dengan kekuasaannya, dengan mungkin juga Salomo juga ganteng kira-kira Mas Kris ya. Sehingga ini ya orang tuh ini. Nah, pada zaman itu saudara ya, orang kan memberikan upeti dikatakan kepada raja ini. Nah, upetinya itu bisa berupa sekarang, wih aku ini seorang raja ya, seperti ya kita anulah kalau saya contoh di sini lah, jadi gak enak nanti. Jadi kalau seorang raja, wih kok bijaksana sekali gini ya, wis keluarga aku wis ambilin tak melokno sini. Nah oleh sebab itu yang dari bangsawan jadi dari raja-raja sekitarnya itu, karena di situ itu kan ada raja kecil banyak saudara ya kan, itu mempersembahkan ya mungkin saudaranya perempuan, bisa anaknya sebagai istrinya Salomo, tapi belum tentu itu yo dikatakan mantenan terus kita berpikirnya Salomo bojone akeh, pikirannya itu pikiran omong kosong, pikiran nafsu gitu. Saya rasa tidak semata-mata seperti itu ya tahu saudara, tetapi karena sekarang orang tuh bangga ngekekno lho anaknya kepada si pinter ini, sekaligus itu adalah perkawinan politik juga bisa supaya bahwa negara ini aman gitu ya saudara ya, karena negara-negara itu memberi upeti. Tetapi dikatakan dalam Alkitab bahwa di kitab sejarah Israel ya, di kitab raja-raja, pada akhirnya Salomo itu memang benar-benar dia itu mencintai istri-istrinya, dan malah istri-istrinya itu dibuatkan kuil-kuil saudara-saudara untuk penyembahan berhalanya masing-masing. Artinya menyimpang enggak ini orang ini? Orang menyimpang begitu ya. Nah,
setelah dia itu tua, dia menyadari, maka dikatakan aku ini sudah begitu kayanya, ya toh saudara. Kalau soal donyo, ya toh, wes lah, gak ono sing menang sama saya, begitu ya kan? Soal duit, kekayaan, ya toh. Nek di Indonesia itu kan 3 harta, tahta, wanita. Apa sih sing aku gak punya, kan begitu ya kan? Nah, tetapi karena semuanya itu jauh daripada Tuhan, dia tidak takut akan Tuhan, maka akhirnya semua itu menjadi sia-sia. Begitu dikatakan demikian. Jadi sebenarnya kalau demikian saya tanya balik kepada saudara, berarti kalau harta itu boleh apa enggak? Boleh, asal dekat dengan Tuhan, ya toh. Tahta, orang berkuasa, orang jadi pimpinan, dia boleh-boleh saja. Wanita boleh nggak? Ya boleh, nek sitok nang bojone. Kan begitu ya saudara ya. Nah, saudara-saudara, maka karena dia jauh dari Tuhan, maka dia ngomongkan semuanya itu sia-sia, gitu ya. Nah, sekarang coba kita pelajari kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ini, ya toh ya. Maka pada waktu masa tuanya Salomo itu ngajarkan kepada kita, coba kamu jadi orang, dengarkan ya, tak ajari supaya dengan pengalamanku, dengan pengamatanku yang sudah begitu tinggi ini, yang tak ajari. Gitu, kira-kira seperti itu ya. Yaitu mengenai waktu dan masa. Begitu ya, diajari soal waktu dan masa. Jadi hikmat itu macam-macam, saudara. Ini adalah salah satu hikmat mengenai waktu. Gitu ya, saudara. Bagaimana orang berhikmat itu di dalam kehidupan sepanjang hidup ini bagaimana, gitu ya. Nah, karena apa? Karena kalau kita ditanya ya, saya baca dulu ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, begitu ya kan? Nah, saudara-saudara, apa sih waktu itu? Waktu itu, kita ditanyain jadi bisa bingung jawabnya, saudara. Definisi waktu ya apa ya? Kita gak jelas juga gitu ya. Tapi waktu itu ada apa enggak? Ya ada. Bukti ini sekarang ini kan jam piro gitu ya, saudara ya. Ada, waktu itu ada. Tapi bentuknya gimana? Ya nggak tahu, dipegang nggak ono rasanya. Tapi kita tahu bahwa waktu itu ada. Setiap hari ini kita ini hidup di dalam waktu toh, saudara, ya kan? Itu namanya waktu, ya. Kalau nggak ono waktu, mosok ono kemarin, nggak ada loh. Pohon doa kan gitu. Apa ada sekarang? Apa ada besok? Karena ada waktu, ya toh, saudara ya. Waktu itu yang nyiptakan siapa? Hah? Mosok moro-moro ono? Tidak ya. Pasti waktu itu adalah Tuhan yang menciptakan. Oleh sebab itu pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi kan ada batas-batas, ya toh? Ada siang, ono malam, gitu ya kan? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan keterbatasan daripada manusia. Coba saudara nek gak ono siang malam, mulai terus saya jebol awake. Saudara ya. Ada siang, ada malam, itu menunjukkan itu ada waktu. Nah, waktu itu nek dikelompokno hari-hari tadi 1 minggu, ya toh? Terus jadi 1 bulan, gitu ya. Terus jadi 4 bulan, jadi setengah tahun, kan gitu ya, jadi 1 tahun, gitu ya. Nah, di dalam rentetan waktu yang jalan terus ini ada yang namanya suatu masa. Gak usah bingung, gampangnya gini. Misalnya sekarang ini musim apa?
Sakjane enggak loh, sekarang ini musim kemarau sini ya, tapi saya hujan gitu ya. Jadi misalnya di Indonesia itu mengenal 2 musim. Jadi segala sesuatu ada masanya. Ini kalau bahasa Inggris season ya. Jadi ada musimnya. Kan begitu ya saudara ya. Ada masanya. Masa kemarau, ada masa penghujan. Kalau di negara-negara yang lebih utara atau lebih selatan kan ada 4 musim gitu ya. Ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin, ada musim semi kan begitu ya saudara ya. Ada musim-musimnya. Jadi musim itu adalah momen. Nah, nanti ini kita akan belajar di antara itu ya, waktu dan masa ini ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi itu dibuka dengan 1 ayat 2 itu ya, maksudnya pasal 3 ayat 2 itu dengan yang pertama, yang ke-1 itu adalah ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Begitu ya saudara ya, dibuka di situ karena apa? Karena pada waktu kita itu lahir sampai kita mati, disitulah ada peristiwa-peristiwa, gitu loh. Ada waktu. Ada masa-masa, gitu ya saudara ya. Nah sekarang waktu lahir, ya toh, juga ada batas ya toh, ada toh ya. Jadi kan misalnya kalau seorang wanita mengandung, melahirkan masanya berapa bulan? 9 bulan wis ditetapkan. Ya tahu sudah ditetapkan oleh Tuhan, jelas. Ya tahu 9 bulan 10 hari ditetapkan oleh Tuhan apa sakarepe manusia? Ditetapkan oleh Tuhan. Masanya ditetapkan oleh Tuhan. Ya tahu? Masa Isa sekarang misalnya, wah aku tak hamil 3 bulan saja ya supaya nanti segera melahirkan, kan ya Kak Isa ya saudara ya tahu. Nah, bahkan lahir pun itu juga ditetapkan oleh Tuhan waktunya, masanya, kan begitu ya saudara ya. Ada orang itu kan senenganin nonton Nokodino, misalnya gitu ya. Wah, istri saya pas hari pertama lah itu umur 1 bayi ini hitung, lahirnya pas nanti tanggal sekian. Wah, pas itu tuh Jumat Kliwon ini kelewatan, harusnya Kamis Legi misalnya begitu ya, misalnya ngawur aku nih omong. Terus zaman sekarang modern toh, ini harusnya weton iki sing paling cocok ini. Maune itu sudah nanti nek kurang-kurang sehari 2 hari atau bagaimana nanti kita operasi sesar saja. Gitu kan bisa begitu ya saudara ya, seolah-olah manusia itu bisa mengatur masa dan waktunya. Jelalah brojol sebelum waktunya lah, kan semua itu kan bukan kita yang ngatur, tetapi Tuhan yang ngatur. Loh Pak, nek pas tepak ya Pak, ya tepak ya memang waktunya Tuhan memang begitu ya saudara ya. Jadi kita ya, demikian pula untuk mati begitu ya saudara. Mati pun juga ditentukan oleh Tuhan. Dan orang sing jogo apa itu ahli gizi misalnya begitu ya, dia yang ngatur makanan, nanti olahraganya begini, tidur jam sekian, bangun jam sekian gitu ya. Bisa seorang dokter bisa memberi advice kepada banyak orang sampai viral. Ternyata umurnya pendek, matinin nom. Ada itu ya di WA ya, betul ya, di itu ya di WA grup itu ada yang seperti itu loh. Nah ini kan kenapa? Karena memang waktu dan masa itu miliknya Nah, manusia ini sebagai ciptaan memang sangat terbatas begitu ya saudara itu ya. Contoh lagi, ini yang namanya hikmah saudara ya. Jadi ada waktu untuk nanam. Nah, kapan waktu nanam? Mosok kita, misalnya kita ini petani mau nanam mau nanam padi gitu ya kan, mesti harus cari musim, betul lah saudara. Mosok wayahe kemarau wis gak ono banyu, ndak ono apa, terus kita nebar benih, nanam ya ndak tumbuh, betul lah saudara. Tetapi harus ada masanya, ada waktu untuk menanam. Kapan?
Nah ini hikmat. Kalau orang tidak berhikmat pikirnya mesti ditanam saja ya, gitu ya saudara ya. Nah, kemudian ada waktu juga untuk mencabut, gitu ya. Terus ada waktu untuk membunuh, untuk menyembuhkan, gitu ya. Ada waktu untuk membunuh apa Pak? Jadi juga kadang-kadang bingung juga ya. Ternyata misalnya zaman itu perang, nah masa perang, nah kita ini tembak-tembakan ambil teroris atau musuh begitu kan, kita nembak ya kita ditembak atau saudara kan begitu kan. Nah kalau mau hidup ya mesti nembak kan gitu. Tapi itu harus pada masa perang lah, masa damai menurut podong ya perampok namanya. Ya bukan masanya tembak-tembakan ya saudara ya. Nah demikian saudara ya. Tapi pada waktu damai, orang sing tadi terluka apa ya disembuhkan kan begitu ya, dibawa ke rumah sakit disembuhkan. Jadi ono waktu ini, tapi pada waktu ini perang, kena tembak, terus kita kepengin nyembuhkan ditulungi, loh ya kita ganti ditembak loh saudara ya kan. Nah ini loh saudara, makanya antara kan kita ngomong, menyembuhkan itu baik Pak Ngotot. Loh iya, nanti dulu, lihat waktunya dulu. Nah, waktu ini perang ya, Cok. Sampai kamu ke nulungi orang di wilayah musuh ya pasti ditembak. Begitu loh saudara-saudara. Ya kan? Nah, inilah yang namanya itu contoh-contoh hikmat itu seperti itu gitu. Pas ndayung, wih, ombake gede. Terus kadung nang laut gitu. Ombake gede, kita dayung ini ya gak maju-maju malah kesel kabeh gitu kan. Ya sudah ya pasrah hai. Nanti airnya tenang baru didayat. Semua itu kan ada. Nah inilah saudara, termasuk misalnya kita di dalam kita berkeluarga ya. Wayai suami ini pas pulang kerja, istrinya nggak tahu kalau di kantor tuh banyak mungkin banyak masalah misalnya gitu. Mari diseneni bose atau mari nyeneni anak buah kan kita nggak tahu ya. Pulang istri ini komplain mana-mana. Nah itu ada satu sing nggak momen yang tidak tepat. Jadi segala sesuatu itu orang berhikmat mesti dia tuh mikir bagaimana mengambil satu waktu dan masa yang tepat, begitu ya saudara ya. Itu namanya hikmat. Jadi misalnya orang sekarang tinju, bukan tinju antem terus begini, kesel entek awake, iya toh, tenagane habis, mari ngono, wis kene kesel dijab sampai musuh ditruk langsung jatuh kan begitu ya saudara ya. Sehingga itu semua itu ada masanya. Jadi di dalam lingkup waktu kita lahir sampai kita mati, tengah-tengah itu ada peristiwa-peristiwa, ada menangis, ada tertawa, sediluk sedih, sediluk ini ya kan. Kita ditinggal oleh yang kita kasihi ya, kita sedih sekali ya toh. Kenapa? Kita manusia, ada dikasih Tuhan tuh hati nurani gitu. Tapi berjalannya waktu lama itu sudah bisa hilang gitu ya saudara ya. Terus setelah itu kita bisa tertawa normal lagi, bahkan bisa guyonan lagi. Itulah manusia. Jadi manusia itu hanya manusia yang punya perasaan seperti itu, begitu lah ya. Kalau binatang ya ciptaan Tuhan yang tidak ada, begitu ya saudara ya. Ada yang meratap, ada yang menari. Nanti habis meratap mari. Ada memeluk, ada menahan diri, ya toh. Ono mencari, terus nanti ada waktunya untuk buang, gitu ya. Ono waktu ini kerja, boleh untung. Ono juga pas kerja, aduh, rugi, ya pasti ada lah, kan begitu ya saudara ya. Nah, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu buang, ada waktu untuk merombak, ada merobohkan, ada waktu untuk bangun. Artinya apa? Artinya kehidupan ini dinamis, gitu loh. Naik turun sedih senang, nangis, mari meratap menari, mari merombak membangun.
mari nembak menyembuhkan. Terus semua isinya seperti itu karena di situ itu ada masa-masa. Ya tahu saudara, kapan nembak, kapan bangun ya, waktunya sudah direnovasi ya harus dirombak kan begitu ya saudara ya. Nah, diajurno, mari diajurno terus dibiarno. Ya enggak, ya dibangun gitu ya saudara ya. Jadi semua itu ada waktunya, termasuk sing bekerja ini ya. Wah, hari ini kok rasanya gak tepak ya kalau kita investasi ya. Misalnya begitu kan saudara ya. Itu semuanya itu adalah hikmat begitu ya itu saudara ya. Nah, itulah yang diajari oleh pengkhotbah ini di dalam kehidupan ini. Nah, sekarang mari kerja, mari untung terus rugi, mari ngambil dibuang, mari ngajurno terus dibangun begitu ya kan. Misalnya mari plus 5 min 5, mari plus 3 min 5 min 3 gitu, mari plus 1 min 2, nanti plus 2 min 1. Nanti total berapa saja? Pak Pu, betul nggak saudara? 0 itu total. Iya. Waduh, tak baca saya bingung. Mari nangis guyu, mari meratap nari, mari untung rugi, mari bangun diambruk nol lah saudara. Iya kan? Nggak ada gunanya kan gitu maksudnya itu. Terus dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Nah, saudara-saudara ya. Nek di total gak untung gak rugi. Pak Po. Ya loh. Nah, terus dikatakan di ayat 9 tuh gini, makanya pinternya ini ya. Kalau orang berhikmat nulis itu memberi petua itu gini. Apakah untungnya pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih lelah? Alek, mari untung rugi. Tiwas kesel saudara, ya kan? Loh gak Pak, aku naik kerja mesti untung ya Pak. Gitu ya kan? Ya itu karena apa? Itu karena kemurahan Tuhan ya, karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Tapi kita ini seperti yang dikatakan oleh kita pengkhotbah ini, akhirnya apa? Kita ini sia-sia, ya toh? Dikatakan dia sia-sia itu nanti ada artinya. Artinya apa? Untuk apa sih kamu berjerih lelah? Gitu ya kan? Untuk apa? Dikatakan ya ayat 9 ini. Apakah untung bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Nek ngono kan gak perlu kerja. Hasilnya 0. Kerja hasilnya 0. Ndak kerja. Untuk apa berlelah-lelah kalau hasilnya 0 katanya gitu. Loh, nek saya ya enggak. Nah, nek sudah berlelah-lelah saja hasilnya 0, nek gak berlelah-lelah berapa hasilnya? Minus. Ya betul. Makanya manusia itu saudara sejak jatuh ke dalam dosa ya dikatakan hukumannya adalah ular, mesti ngesot ya toh. Kalau wanita melahirkan tuh sakit gitu ya. Tetapi kamu Adam katanya gitu ya. Karena kamu nuruti apa sing diomongno istrimu, dia bilang gitu. Untuk makan saja kamu harus berjerih lelah. Dikatakan harus berjerih lelah. Bahkan kalau sudah berjerih lelah saja yang kamu dapat adalah semak duri, bukan gandum loh. Bukan beras. Ejek semak duri supaya hidup. Jadi manusia ini memang harus berjerih lelah itu karena apa? Karena memang itu karena kita ini sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah dikutuk oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan supaya manusia memang supaya dia bisa hidup, bukan gak kerja, tetapi harus bekerja. Nah, seperti saya katakan tadi, rugi untung, berarti berlelah-lelah pun itu masih
masih pakpuk, masih gak ono gunane. Karena apa? Yang dimaksud di sini sia-sia itu karena kita itu mengejar hal-hal yang fana. Dia bilang begitu, iya kan? Nah, bersusah-susah karena kita ini mengejar hal-hal yang fana. Kenapa kok dikatakan sia-sia mengejar hal yang fana? Emas, itu hal yang fana apa enggak? Fana ya, perak, harta, segala macam yang kita punyai, perhiasan-perhiasan semua sing kebanggaan daripada kita ini, seseranya kadang-kadang kebanggaan daripada kita yang kita peroleh dengan susah payah. Pada waktu mati, ono sih sing 1 gram pun emas sing dimelokno kita gak ono atau tumor kayak gitu seseranya. Orang yang kaya gitu wis mengumpulkan harta begitu banyak untuk anak-anaknya, gitu, saudara. Begitu mati, tapi anak-anaknya mana dikasih baju, kasih ini. Pernah nggak ngelipet petini dicemplungi masak kilo? Inilah hasil jerih payahmu, kan nggak ada. Masak kilo dikantongi. Paling buanter itu supaya dikasih cek 3 miliar, masuk ke peti ini nanti uangkan sendiri di bank di sana itu, gitu loh. Ya kan begitu ya saudara, ya kan? Nah itu karena kalau mengejar hal yang fana itu adalah sangat tidak berguna, begitu ya. Dikata ini seperti itu, saudara ya. Nah, sehingga itu adalah pekerjaan yang sia-sia, begitu ya. Nah, tetapi saudara, setelah ayat 9. Ayat 10 ya, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya, ya. Itu tadi ya, jadi memang manusia itu harus berjerih lelah supaya dia bisa hidup. Jadi manusia itu memang harus bekerja, harus berusaha, ya apa caranya untuk hidup, begitu ya saudara ya. Nah terus, karena demikian, saudara ya, gak ono gunane, cuma oleh kesel tok, oleh lelah tok. Apa sih gunanya? Begitu. Tetapi enggak. Di dalam pengkhotbah dia bilang, ya toh? Tetapi ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dikatakan demikian, ya kan? Sebenarnya gak gitu. Ya toh? Kalau engkau di dalam Tuhan, ya, kalau engkau takut akan Tuhan menurut segala perintahnya, iya, Tuhan akan membuat segala sesuatu, akan memberikan kepadamu segala sesuatunya indah. Begitu ya toh? Pada waktunya. Wis terhibur? Tadi kan berjerih lelah tidak ada gunanya, betul ya saudara, sia-sia ya. Ya wis lah, aku sekarang menderita, nggak apa-apa lah, gitu kan, begitu sukanya kita. Tapi aku percaya nanti Tuhan memberikan saya suatu waktu indah sekali, gitu ya kan. Nah betul lah saudara, seneng nggak kalau mendapatkan janji seperti itu? Hah? Wah, boleh gak sia-sia dong kalau gitu. Betul apa enggak, saudara? Wah, jadi tidak sia-sia ini. Ternyata enggak loh, walaupun saya itu menangis, saya meratap, saya berjerih lelah. Itu semua karena nanti Tuhan memberi segala sesuatu indah pada waktunya. Waduh, senangnya setengah mati. Ini ditulis di sini, ya membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya gitu ya. Nah, sekarang pasti bayangan kita indah pada waktunya itu apa sih? Harapan kita. Semua loh, termasuk saudara saya loh, saudara. Bahagia. Ya lah? Bener lah? Nek iso ya cukup. Nek boleh lebih syukur. Betul lah saudara. Sehat. Pasti indah pada waktunya, pasti kita semua seperti itu. Gak gitu ya gak normal. Enggak Pak, saya kepingin aja Pak.
kepengin sakit saja, masa ono sih orang seperti itu, kan nggak ada tuh ya. Nah, bayangan kita inilah sing kadang-kadang ini apa itu namanya, bayangan kita itu tentang indah pada waktunya. Pasti Tuhan tuh baik, begitu ya saudara. Nah, pengertian baik ini itu kan untuk saya atau saudara ya, pengen enak, uripe, terus nek jualan tuh laris, badine akeh, rezekine mengalir kan gitu ya. Pokoknya bahagia-bahagialah sesuatu yang ini ya. Nah, itu kita langsung dengar seperti ini, waduh puji Tuhan ya, enak jadi orang Kristen ya. Ternyata orang Kristen itu percaya pada Tuhan tuh hidupnya indah, walaupun sekarang susah, nanti ada waktunya indah gitu. Tapi pertanyaannya saudara ya, nanti dulu, jangan seneng dulu. Indah pada waktunya siapa? Nah, bingung lagi kita. Waktunya siapa? Waktunya kita atau waktunya? Waktunya Tuhan. Waduh, kalau waktunya Tuhan nanti dulu Pak. Jadi jangan senang dulu, ya toh? Ada apa bedanya waktunya kita dan waktunya Tuhan? Nah, kalau waktunya kita itu ya seperti yang barusan kita omongkan ini. Nek misalnya kita ini, waduh aku ini susah nih, lagi menderita ini. Nek menurut waktuku ya, Mas Kris aku cepet nang tulu ngono. Kan begitu ya saudara ya. Itu maksudnya kita semua ya toh. Wah, masa gila kekurangan. Wah, Tuhan kok tuh baik. Nek iso aku nang cepet ono cukup ono. Kan begitu ya saudara ya. Nah, kadang-kadang kita itu di sana gitu ya saudara ya. Saya cerita ya. Kita itu sering merencanakan sesuatu ya, naik kerja. Wah, ini mesti gini ya. Setelah ini step ini harus dibarengi ini. Wes sip iki gitu. Udah, begitu pulang, mari ngerancang-rancang rapat, pulang tidur. Besok pagi ternyata nggak seperti itu ya. Sudah malah terbalik. Ternyata wah, gagal total saudara. Sering nggak kita seperti itu? Sering, gitu saudara, tidak seperti yang kita harapkan, gitu. Wong aku tuh pernah jamin, ya dulu sih berapa puluh tahun yang lalu, ya namanya cik muda ya, soal saham, aku ngomong ke konco, sudah ini deh ya, ini tak jamin, nek gak sampai untung ojo celuk jenengku, bisa begitu ya kan, seperti itu, dan sudah jelas di atas kertas. Ya pasti untung, kalau hari itu kok jual ya pasti untung, sudah pasti untung. Tetapi manusia itu kan punya perhitungan. Enggak, ojo saiki untungnya 10%, minggu depan 20%, nek saulan maneh 50% gitu. Tahan lagi. Karo nek gak dadi duwe ya saja tambah jadi untung begitu. Nah, kalau seperti gini terus akhirnya guyu ya wis. Baru kita menyadari bahwa hitungan manusia bukanlah hitungan Tuhan. Nah, sekarang kita loh Pak, aku untung ya Pak. Iya, oke, syukur. Itu berarti memang itu anugerah daripada Tuhan. Nggak bisa dipungkiri ya. Kalau misalnya kita ini sekarang ini hidup ini berhasil saudara ya, kita tuh sukses ini. Ojo anggap kita pinter saudara. Pasti itu ada kemurahan Tuhan untuk saudara dan saya. Jangan, tidak ada orang itu, terbatas orang itu. Yang tidak terbatas hanya Tuhan saja, begitu ya saudara ya. Nah, memang di dalam kehidupan ini kita juga harus merencanakan sesuatu pekerjaan, apapun yang menjadi aktivitas saudara, harus saudara rencanakan dengan baik. Mau direncanakan dengan baik aja meleset, apalagi tidak direncanakan, gitu ya saudara ya. Tetapi di samping itu saudara saya mesti ingat bahwa ada waktunya Tuhan. Tuhan memang belum berkehendak. Mbok sak detele hitungane blesete ya akeh. Ya saudara, kita contoh saja sing kita alami bersama baru-baru ini.
dunia itu begitu hangatnya, terane gede, saudara ya. Semua itu wah, ngomong kosong, saham-saham naik, harga-harga naik, sehingga kita naik jualan opo, jualan rumah, jualan apa, selalu untung, betul lah, Pak? Ya kan, Pak ya? Untung. Tapi Tuhan cuma nyentil tek kalau waktunya Tuhan. Di kayak corona dunia ini ambruk saudara, sampai sekarang ini sempoyongan, kalau saudara tahu gitu ya saudara ya. Jadi semua itu tidak bisa seperti harapan manusia. Harapan manusia oke, merencanakan oke, ya toh? Tetapi jangan lupa Tuhan itulah yang berdaulat. Tuhan itulah yang nentuno, begitu ya saudara. Nah, kadang-kadang pikiran kita dengan pikiran Tuhan itu berbeda, gitu loh saudara ya. Seperti sekarang begini ya, satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita ini ya saudara ya, pikiran kita ini, karena keberdosaan kita ini saudara ya, sehingga kepikiran kita itu kebanyakan itu, ya maaf ya, kebanyakan itu mesti hal-hal yang fana ya. Sebagai contoh saudara ya, kalau kita melihat ya Raja Salomo begitu ya kan ya, apa tuh menurut kita seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang yang berhasil itu adalah Raja Salomo. Dikatakan bahwa di Alkitab kita tidak ada orang sepinter Salomo, seberhikmat Salomo. Begitu ya, saudara bisa baca di Amsal-amsalnya, di kitab Raja-Raja itu bagaimana dia itu menyelesaikan persoalan-persoalan. Itu ya saudara ya. Itu sudah sebegitunya ya. Nah, kalau dia itu seorang pemimpin misalnya ya, seorang tokoh, pasti dia itu yang kita pilih. Ini loh, misalnya kita ini sekarang lagi pemilihan gitu ya, kita pasti milih Salomo. Wong gini gak ketulungan, pinter gak ketulungan, mungkin juga ganteng dan lain-lain segala macam ini ya tahu saudara ya. Tetapi saudara, kalau saudara perhatikan betul-betul di dalam Alkitab kita, karya daripada Tuhan, karya daripada Allah yang terbesar itu siapa? Apakah Salomo? Bukan ya, setuju, bukan ya. Karya terbesar Allah itu siapa? Justru adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Aneh ya saudara ya. Mestinya untuk menyelamatkan umat manusia, sing layak itu lah Salomo. Sehingga pada waktu zamannya Tuhan Yesus itu, yang Yesus itu tidak dipercaya sebagai seorang Mesias, itu tidak dipercaya. Mana ada juru selamat Mesias kok modelnya seperti ini, begitu ya saudara. Harusnya kan seorang raja yang berkuasa, yang bisa menjungkir balikkan segala sesuatu, sakti dan lain-lain. Tetapi justru kalau sudah pelajari di dalam seluruh Alkitab kita, karya Allah yang terbesar itu adalah Tuhan Yesus Kristus, gitu ya saudara ya. Dengan segala kesederhanaannya, dengan segala kelemah lembutannya, dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala kasihnya, dengan segala kejujurannya. Tapi dia tuh berani ngomong kemana-mana tanpa takut, gitu saudara ya. Nah sekarang saudara, sehingga kalau saudara ngomong waktu Tuhan, gitu, yang terbaik itu pada waktu apa? Pada waktu Tuhan Yesus naik ke kayu salib, dia mati, bangkit, saudara-saudara, untuk menebus dosa kita. Pada waktu dia naik ke kayu salib itu, justru itulah waktu yang terbaik, ya kan? Bukan waktu yang terbaik itu yang seperti kita mau. Sebetulnya
bangsa Israel itu pada waktu itu kepingin dimerdekakno aku dijajah soro. Nek iso Mesias itu harus menyelamatkan saya, sapa penjajah nih Romawi. Gasan Romawi jangan perang, pasti dia kalah. Kan begitu ya Saudara? Tidak. Justru kemenangan itu justru di dalam pada waktu Tuhan Yesus naik ke kayu salib. Aneh Saudara. Betul lah benar Saudara. Itu adalah karya terbesar dan itulah yang kekal. Kayak sebenarnya bacaan ya, ia membawa segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati, Saudara. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang waktu kita percaya itu adalah sesuatu yang kekal. Apa yang tadi diomongkan Ndayak tadi itu adalah yang fana, sing seperti tadi. Nek mati ku gak digawa sama sekali satu gram pun tidak dibawa. Tetapi keselamatan itu kita bawa sampai kepada kekekalan. Itulah waktunya Tuhan. Nah, oleh sebab itu apabila kita ini hidup di dunia ini dalam waktu, di dalam masa-masa, di dalam musim-musim, selama kita ini di dalam Tuhan, maka semuanya itu tidak akan sia-sia. Begitu ya Saudara ya. Nah, inilah hidup yang berarti itu seperti ini, bukan hidup yang sia-sia, adalah hidup di dalam Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Nah, di dalam takut akan Tuhan itu, Saudara, menyebabkan apa sih? Kita itu takut akan Tuhan itu kita itu menyegani, menghormati. Ya, Saudara ya. Saya tanya, kalau misalnya ini ya, ono orang gede lah sing datang ke sini, jangan sampai presiden lah, mungkin sekelas wali kota saja datang ke Tengger sini ya Saudara ya, ke ibadah kita misalnya gitu ya. Kira-kira Saudara wani telat? Mana telat? Kita takut telat, betul ya Saudara. Nanti tidak menghormati ini. Jelas. Justru malah nek janjine itu setengah 6, jam 6, kita tuh mungkin jam 5 harus merubul sini ngenteni, betul lah Saudara, ya kan? Nah, kita tuh begitu menghormati, begitu dhek pidato, ono sing wani ngomong-ngomong mesti ngrungokno dengan ini, ya Saudara, dengan serius, begitu ya. Oleh sebab itu Saudara, sebagai contoh saja, kalau kita itu takut akan Tuhan, maka kita tuh menghormati Tuhan. Segennya itu sampai seperti itu. Itulah yang dimaksud takut akan Tuhan. Sehingga kalau saudara mengerti ini pada waktu kita beribadah, pastilah kita itu gak berani klesak-klesi, guyon sana guyon sini gitu ya. Pasti kita kusuk ya kan, kusuk beribadah. Takut akan Tuhan menyebabkan kita itu benar-benar mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau dengan takut akan Tuhan, kita mau melayani Tuhan, mau memuji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Itu merupakan ucapan syukur kita. Karena apa? Karena Dia sendiri, Allah sendiri yang membebaskan kita dari dosa. Kita mendapatkan sesuatu kehidupan yang kekal. Nah, masa-masa itulah yang harus kita tangkap. Inilah kehidupan yang kekal yang tidak sia-sia. Begitu ya Saudara ya. Mari kita pujikan satu pujian. Tiap hari lepas tiap hari. Ini lagunya doa pagi Mas Kris Singgara ini. Supaya apa Saudara? Hidup kita ini menjadi lebih berarti. Di sini nih ada nggak ya? Arti hidupku judulnya. Lagu lama sih Saudara ya. Tiap hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati.
Tiap hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati. hidup yang Arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan hidup bukan karena hari. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Sebentar, saudara ya. Kita yang hafal ini refnya saja. Jadi kalau saudara perhatikan ya, jadi hidup ini nah iso ojo sampai hari lepas hari ini berjalan seperti biasa, tidak ada artinya, tidak ada momen-momen. Saudara perhatikan ya, Tuhan Yesus itu dia hidup itu di dalam momen-momen, di dalam masa-masa yang penting. Pada waktu dia ada, setiap masa itu menjadi satu kesempatan yang penting, sehingga di dalam kehidupan dia cuma 3,5 tahun, buku ini dikatakan segala lembaran kertas gak cukup, segala tinta, bahkan tintanya itu air laut untuk menceritakan ke momen-momen daripada Tuhan Yesus itu tidak cukup. Jadi hidup itu lebih baik gunakan untuk hal-hal yang berguna. Cari waktu-waktu yang masa-masa yang penting. Itulah hikmat. Jadi bukan asal mukul, bukan asal ngomong, bukan asal melakukan pekerjaan, tetapi yang efektif, yang tepat guna, yang efisien. Itulah ajaran daripada Alkitab kita. Tetapi ada satu hal yang paling penting, yaitu keselamatan. Itulah yang kekal, itulah yang kita bawa sampai mati. Lahir di dalam peristiwa selang daripada lahir dan mati ini. Inilah yang harus kita cari, arti hidup yang kekal itu di sini nih. Ojo semua itu yang fana tok. Fana itu perlu untuk kehidupan jasmani kita, tetapi yang kekal haruslah kita juga mencarinya. Besar ya. Itulah kira-kira yang boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita pujikan hit refnya. Hidup bukan karena hari, bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidup. Coba ya yang wanita ya, hidup bukan karena hari. Dan pria mendengarkan. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Pria. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Sekali lagi bersama-sama. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidup. Arti hidup, arti hidupku.
Kepala, kita berdoa sekali lagi. Kita mohon kiranya Tuhan menuntun kita hari lepas hari melalui Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau memang Allah yang begitu sempurna ya Tuhan. Engkau sudah menyatakan dirimu di dalam kitab suci-Mu ini. Bagaimana kami harus hidup. Pada waktu kami ini semua jatuh ke dalam dosa, ya Tuhan, hidup kami ini berjalan bengkok ke kanan, bengkok ke kiri. Kami tidak lurus jalannya, menyimpang ke kanan ke kiri dengan hidup yang tidak beraturan. Tetapi firman-Mu sebagai firman yang hidup adalah sebagai ibarat sebagai penggaris yang meluruskan jalan hidup kami. Dan kami percaya bahwa Engkau menginginkan kami untuk hidup hari lepas hari menjadi lebih baik. Ya Tuhan, setelah kami mengerti apa arti hidup ini ya Tuhan, biarlah setiap hari hidup kami boleh dimaknai. Di dalam kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami boleh melayani Engkau dengan lebih lagi. Kami boleh juga memuji, memuliakan nama-Mu melalui pujian-pujian yang kami naikkan, melalui kehidupan kami sehari-hari, di dalam kami bekerja, di dalam lingkungan kami sehari-hari ya Tuhan, di dalam kami berkeluarga, di dalam kami berteman, di dalam kami dimanapun Engkau tempatkan kami ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi sinar-Mu, mewakili Engkau di tengah masyarakat atau di tengah dunia yang gelap ini. Tuhan, itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kami menyadari segala kelemahan kami, tetapi kami percaya bahwa Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami ya Tuhan. Engkau membebaskan kami dari segala belenggu-belenggu dosa, dan kami percaya melalui kuasa daripada Roh Kudus-Mu, Engkau-lah yang menuntun kami hari lepas hari, supaya kami boleh hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami semua adalah orang-orang yang sederhana, kami semua orang yang bukan orang yang pintar ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau dengan memberikan kitab suci-Mu ini, kami percaya bahwa Engkau memberikan hari lepas hari hikmat bagaimana kami harus hidup di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, kami kembalikan kepada yang bertugas. Biarlah kita menyerahkan segala kehidupan kita di dalam masa-masa yang sudah Tuhan tetapkan, sehingga perjalanan kehidupan kita menjadi lebih berarti. Kami atas nama Jemaat TPI Tengger mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Handoko atas pelayanannya pada malam hari ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.